Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kebaikan dan kesehatan. Selamat datang di podcast Taman, podcastnya anak. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang guru agama yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya seputar kegiatan di bulan Ramadan. Mari kita sambut jadi SAGM. Beliau adalah salah satu agama di SMP Kalimu ini. Oke, langsung saja kita ke podcast. Ayo, kali ini bersama saya Nabila dan partner saya Auli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya Pak. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengutip tentang latar belakang Pak seperti apa. Mungkin bisa diceritakan Pak mengajar model apa, kelas berapa, terus bisa diperkenalkan lagi Pak tentang alamat hobi atau apapun itu supaya teman-teman yang belum Pak ajar bisa Pak di. Ya, baiklah. Saya memperkenalkan diri, namanya Suryadi. Alamatnya Loramwetan, Kecamatan Jati. Saya mengajar di sini yaitu mengampu pendidikan agama Islam bersama beberapa teman, yaitu Bapak Jarkoni sama Bapak Miftahuddin. Kebetulan tahun ini saya mengajar di kelas 9 dan kelas 7. Boleh Itu disebutkan bulannya itu bulan apa? kelas 9 A, B, C, D. Kelas 7-nya kelas 7 D, E, F, G, H. Terima kasih ya Pak. Bulan Ramadan selalu bagi umat Islam. Menurut Bapak, apa saja sih makna yang terkandung dalam Ramadan ini? Ya, bulan Ramadan sering juga disebut bulan puasa, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Mengapa demikian? Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan satu bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Bulan yang betul-betul istimewa bagi umat Muhammad, bagi umat Islam. Karena apa? Di bulan suci Ramadan tersebut, Allah membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup pintu neraka. Dan Allah melipat gandakan bagi hambanya, khususnya orang-orang yang beriman, yang mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka ibadahnya akan dilipat gandakan di bulan puasa. Bagaimana ada mutiara hikmah yang mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mencari ridho Allah agar mendapat pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, disinilah bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Karena bulan Ramadan pun di sini ada beberapa momen yang memang istimewa. Di antaranya turunnya Al-Quran, tanggal 17 Ramadan yang sering disebut Nuzulul Quran. Ya. Ya, juga dalam bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa mulianya, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini sungguh luar biasa berkahnya. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan beribadah pada Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan memuliakan, akan melipat gandakan bagaikan orang yang beribadah seperti 1000 kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita harus bersemangat untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan amal-amal kebaikan kita.
Karena ya yang namanya umur, usia itu tidak ada yang tahu rahasia ilahi. Mumpung kita saat ini masih diberi kesempatan hidup dan bisa masuk di bulan suci Ramadan, nah mari kita laksanakan perintah Allah, di antaranya berpuasa bulan Ramadan, kemudian meningkatkan amal-amal ibadah yang lainnya, ya baik itu wajib maupun sunnah. Itu nanti Allah akan memberi rahmat dan berkah serta ampunannya yang luar biasa. Nah, kira-kira itulah sekilas penjelasan dari saya tentang bulan suci Ramadan. Sekali ya, Pak menyebutkan ada ibadah lain selain puasa. Nah, bisa dijelaskan ada ibadah apa aja yang diupayakan dan dilakukan di bulan Ramadan yang telah dilaksanakan di Kaliwungu ini, Pak, selama kemarin kita laksanakan pesantren Ramadan. Oh ya, dalam bulan suci Ramadan itu banyak ibadah-ibadah yang memang harus kita tingkatkan. Di antaranya yaitu sholat fardu 5 waktu, itu jangan lupa. Iya wajib. Ya. Kemudian yang ada ibadah di mana bulan lain tidak ada, yaitu sholat raweh. Itu hanya di bulan Ramadan. Ya. Dan alhamdulillah selama bulan suci Ramadan ini anak-anak kita, anak-anak SMP Kaliwungu Kudus, diawali kalau pagi dengan berdoa, kemudian tadarus bersama, kemudian ada juga kegiatan sholat duha, kemudian juga ada kegiatan pesantren Ramadan yang sudah dilaksanakan beberapa hari, ya selama 1 minggu. Nah, di situ diantaranya ya ada tadarus Quran, kemudian diberi materi-materi tentang keagamaan, tentang fikih, tentang ibadah-ibadah dan penguatan karakter agar anak-anak itu memiliki akhlakul karimah. Selanjutnya, apa sih harapan Bapak atau lain setelah mengadakan kegiatan tersebut? Harapan dari kami, ya, mudah-mudahan eh, kita diberkahi umur panjang, sehat walafiat sehingga tahun depan kita masih bisa masuk di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ya seperti tahun ini ya. Harapannya anak-anak SMP 1 Kaliwungu Kudus ikut juga aktif ya, proaktif, semangat untuk meningkatkan amal ibadahnya. Demikian juga Bapak Ibu guru dan keluarga besar SMI Kaliwungu, saya berharap mudah-mudahan juga mendukung ya, dengan semangat dan dukungan ya, bersama-sama agar kegiatan bulan suci Ramadan berjalan lebih baik dan bermakna bagi keluarga besar SMP 1 Kaliwungu Kudus, terutama pada anak-anaknya, yaitu yang beriman, berakhlakul karimah. Bagaimana ya slogan yaitu cerdas berkualitas. Nah, banyak juga ya Pak, ternyata hal-hal positif yang dilakukan peserta didik SMP 1 Kaliwungu untuk bulan Ramadan. Kita lanjut ke lain ya Pak. Era digital seperti sekarang banyak banget kan Pak siswa yang menggunakan media sosial. Contohnya Instagram, TikTok, YouTube, atau mungkin aplikasi lain. Nah, dalam media sosial tersebut pasti banyak sekali konten agama yang telah dibuat oleh kreator-kreator lain. Bagaimana cara kita untuk menyaring konten tersebut agar sesuai dengan yang ya gitu Pak. Oke, baiklah. Ya. Dalam kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi sekarang yang semakin canggih, tentu semua ada uh, segi positif dan segi negatifnya. Maka dari itu, manfaatkan yang segi positifnya, ambil yang bermanfaat. Kalau sekiranya itu madorot tidak bermanfaat, maka kita bisa menjauhi. Maka dari itu, kalau misalnya ada tayangan-tayangan yang tidak baik, yang kurang benar, ya kita harus selektif. Jangan sampai tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan, dibulak-balik. Maka harus selektif. Kalau misalnya ada berita-berita atau kajian-kajian tertentu yang memang sekiranya itu menyimpang dari syariat agama Islam, kita harus berhati-hati. Jangan asal ikut-ikutan saja. Gitu. Bagi zakat fitrah dan sedekah. Apa sih Pak keutamaan dari bagi di bulan Ramadan? Bagaimana kita menumbuh semangat berbagi si muda? Ya pada situasi siswi SMP 1 paling umum. Oh iya, bulan suci Ramadan pun juga ada satu amalan ibadah ya, di mana di bulan-bulan atau waktu yang lain tidak ada, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini memberi suatu motivasi kepada kita untuk berbagi kepada sesama, terutama orang-orang yang membutuhkan, kaum duafa. Maka kita memang perlu perlu untuk berbagi kepada sesama yang memang betul-betul membutuhkan. Mestinya tidak hanya di bulan suci Ramadan, ya. Kita berbagi, bersedekah itu tidak hanya menunggu bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lainnya, hari-hari lainnya, kita pun ya kita tetap harus ya meluangkan diri atau menyempatkan untuk berbagi kepada sesamanya yang memang membutuhkan. Nah, kebetulan karena ini pas bulan Ramadan, amal ibadah itu ditingkatkan berlipat-lipat. Nah, momen inilah yang harus kita manfaatkan. Karena uh, di bulan yang lain belum tentu ada kesempatan yang seperti ini. Dan Ramadan, kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Cara kita maknai Fitri yang sebenarnya tidak hanya jadi sekedar perayaan yang bukan baru, mungkin apa-apa yang Ya, oke, Idul Fitri itu ada yang artinya Idul Fitri itu kita kembali untuk makan-makan. Ya, ya, karena selama 1 bulan kita kan sudah puasa, maka datangnya Idul Fitri itu adalah kita diperbolehkan makan, artinya seperti itu. Tapi ada yang memaknai Idul Fitri itu kita kembali pada kesucian setelah puasa 1 bulan Ramadan penuh, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itu yang dimaksud Idul Fitri, menjadi suci. Habluminallah sudah kita lakukan, kemudian habluminannas yaitu kita saling memaafkan. Maka sering disebut halal bihalal itu tradisi yang ada di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan tradisi halal bihalal atau Idul Fitri ya tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Janganlah terlalu mengada-ada. Kalau Idul Fitri harus pakaian bagus, makan-makan yang enak, kan tidak harus. Ya memang kita ya yang sederhana sajalah. Kita perlu hidup yang sederhana, namun tetap bermakna. Jangan langsung foya-foya seperti anak-anak muda yang maaf mungkin kurang untuk ikut ngaji atau memahami tentang ilmu agama sehingga pas hari raya Idul Fitri, Lebaran kemudian dia berhura-hura, berfoya-foya ya. Itu justru malah salah. Ya, kesempatan Idul Fitri kita perlu koreksi diri semakin tambah baik. Karena Syawal itu artinya adalah meningkatkan amal menjadi lebih baik. Itu penjelasan dari saya.
sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Sor atas dan inspirasi yang telah diberikan. Semoga obrolan kita hari ini dapat bermanfaat bagi para pendengar kami. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih karena kalian berdua sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang, berkomunikasi tentang pengetahuan agama dan tentang pengetahuan sosial yang lainnya. Jangan lupa untuk episode-episode menarik lainnya. Sapa Kudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.